Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى زمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى زله في شمس ذو فاطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى أصل بول منه في علني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله بنعمته المتواترة ومننه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه من الأنصار والمهاجرة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayidina Muhammad. Para muallimin, para asatizah, para hujat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami Al-Murtada rahimani wa rahimakumullah. Syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan inayahnya, pertolongannya, taufik hidayah. Izinnya kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ini, tempat yang paling baik di dunia, yaitu baitun min buyutillah. Semoga langkah kaki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam bala musibah olehnya. Selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang benar, saleh dan salehah, dan yang terutama bila kita nanti meninggalkan dunia ini mati membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kajian kitab Nasaihul Ibad. Kajian yang memang sudah berjalan cukup lama juga sih. Nasaihul Ibad belum khatam-khatam.
kita ngaji memang berselang-seling antara beberapa ustadz. Alhamdulillah masih dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa dibilang ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, fadl dari Allah, kita dapat mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ini panjang terus sampai kita nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memang kita merasakan bahwasanya taman sorgawi itu ya kayak begini. Taman sorgawi itu kita sering nongkrong di tempat-tempat lain dan nongkrong duduk di masjid, ternyata yang kita rasakan bahwa nongkrong duduk kita di masjid ini kita rasakan rasa yang nyaman, rasa yang enak, rasa yang tenang. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u, gitu. Kalau kamu marartum melewati taman jannah itu artinya surga kalau bahasa kita Indonesia. Kalau misalnya kamu melewati taman surga farta'u, maka mampir betahin di situ gitu. Kan sahabat juga bertanya, emang ada surga ya Rasulullah di dunia? Bukan entar surga jannah entar setelah kematian. Surga itu kan bukannya nanti setelah orang sudah mendapatkan hisab lebih berat kebaikannya, maka fariqun fil jannah. Sahabat bertanya kayak begitu. Terus kata Rasulullah, ada surga di dunia yaitu majalisul ilmi gitu. Majalisul ilmi kayak begini, majelis-majelis yang membahas tentang ilmu. Majalisul ilmi, majelis ilmu, majelis-majelis ilmu. Nah, kalau ilmu berarti ilmu yang bersanad. Kalau sekarang kita katakan ilmu yang bersanad begitu. Kalau Nabi Muhammad SAW beliau pusatnya ilmu. Nabi Muhammad pusatnya ilmu. Kalau bahasa Arabnya ainus syariatil mutahharah, dia pusatnya syariat yang Allah pilih, Nabi kita Muhammad SAW. Nah terus ke bawahnya sahabat, ke bawahnya lagi tabi'in, ke bawahnya lagi tabi'ut tabi'in, muqallid namanya. Muqallid itu ya kita sekarang nih, orang yang bertaklid kepada orang-orang yang di atas kita, para ulama. Makanya kita wajib bertaklid. Kalau ahlu sunnah wal jamaah wajib bertaklid kepada siapa? Kepada ulama. Ulama yang mana? Ulama yang bersanad gitu loh. Ulama yang bersanad. Ulama yang bersanad sampai ke 4 imam mazhab. 4 imam mazhab itu yang kita kenal: Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semuanya sampai ke Rasulullah. Kalau kita baca Imam Abu Hanifah, dia belajar sama Imam Atha. Imam Atha belajar sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas belajar sama Rasulullah. Rasulullah kepada Jibril alaihissalam. Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik belajar sama Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar sama Imam Nafi' Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar sama Rasulullah SAW. Rasulullah belajar dari Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu namanya sanad. Cuman kalau kita ini, kalau kita mau sebutin dari ini, kita cukup tahu sampai autadul ardi, sampai pasaknya bumi siapa nih di dunia yang kelasnya Imam Mujtahid. Imam Mujtahid itu seorang imam yang memang sudah mumpuni keilmuannya, di hafal Quran, di hafal ratusan ribu hadis. Nah, di akhirnya bisa memberikan solusi yang terbaik kepada umat. Solusi yang terbaik kepada umat, permasalahan umat sepelik apapun itu diselesaikan oleh Imam Mujtahid yang terkenal 4 tuh. Nah, Imam Syafi'i di Indonesia ini banyakkan penganut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik tuh. Imam Malik belajar sama tadi tuh Imam Nafi'. Imam Nafi' terus sampai ke Abdullah bin Umar, terus ke Rasulullah, terus sampai Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kitab Al-Mizanul Kubra, di kitab Al-Mizanul Kubra ini luar biasa. Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini dia bikin ilustrasi yang mungkin kalau orang-orang belajar itu subhanallah, dia bikin ilustrasi dari
wahyu. Wahyu itu kan turun, kalau kita belajar nih sejarah dari turun kepada Nabi Daud, kita sebut apaan? Zabur gitu kan. Turun kepada Nabi Musa kita sebut Taurat. Turun kepada Nabi Isa kita sebut Injil. Nah, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Itu wahyu itu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang hujahnya tidak terkalahkan oleh apapun sampai kapanpun, yaitu wahyu Allah yang kita katakan Al-Qur'an, kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wahyu nggak bisa kita ilustrasikan wahyu itu. Wahyu terus ada yang namanya masa aras, masa kursi, masa lauhil mahfuz, terus ada namanya masa qalamul a'la, turun lagi ada masa namanya al-mahwu fil isbat. Ada masa di mana kita bisa minta kepada Allah, kalau memang kita takdirnya jelek, kita minta ya Allah robah takdir kita yang bagus. Itu namanya satu masa hadratul alwah al-isbat wal mahwu. Ada lauh mahfuz, kita tahunya kan lauh mahfuz. Setelah masa al-mahwu wal isbat itu baru masanya Jibril. Bawahnya masanya Jibril, masanya Nabi Muhammad SAW, terus masanya sahabat, masanya muqallid. Muqallid itu kita nih sekarang nih. Muqallid itu orang-orang yang mengikuti tadi itu rentetan-rentetannya. Nah, majalisul ilmi yang dikatakan majelis ilmu itu adalah taman sorga, itu yang punya rentetan ke situ tuh. Rentetan ilmu yang dikatakan ada sanad keilmuan, ada guru yang bertanggung jawab nanti gitu. Makanya alhamdulillah kita sebelum mulai itu kita kirim Fatihah dulu gitu, biar berasa rentetan ilmunya, keilmuannya. Nah, di kitab Nasul Ibad saya mau sampaikan sesuatu karena kita sampai pada satu peristiwa nih. Peristiwa sampai malaikat Jibril turun, hadir peristiwanya. Ini di maqalah ke-42. Maqalah 42. Lagi kumpul-kumpul sama para sahabat Nabi, Nabi bilang begini, hubbiba ilayya min dunyakum salasun gitu. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Artinya apa? Aku ini seneng min dunyakum, dari dunia kalian, 3 yang aku senengi gitu. Nah, kalau Nabi katakan dunia, yang namanya dunia itu ma bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi, itu namanya dunia. Tapi Nabi yang ngomong, kalau min dunyakum antara langit dan bumi, kan di atas langitnya ada lagi. Tadi yang saya katakan tuh, ada qalamul a'la, ada lauhul mahfuz, ada qalamul a'la, kemudian ada lagi yang namanya kursi, ada lagi yang namanya arsy. Kalau Nabi katakan hubbiba ilayya min dunyakum, saya senang di dunia ini, dunia yang kalian tempati ini, 3 yang saya senangi gitu. Artinya antara langit dan bumi. Apa yang Nabi senangi? Pertama, yang saya senangi tib yang saya senangi, yaitu wewangian. Nabi senang wewangian. Jadi nggak ada kita dengar riwayat Nabi itu baunya nggak enak. Selalu kita dengar ceramah, dengar riwayat, baca Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi duduk pasti minyak wanginya ketinggalan di situ. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu wa intaghayyab. Jika Nabi duduk di satu majlis, sisa wangiannya masih ada sekalipun nabinya udah nggak ada gitu. Makanya benar kalau Nabi katakan saya senang di dunia kalian itu wewangian, sehingga Nabi Muhammad SAW selalu semerbak mewangi. Ada yang mengatakan wangi kasturi. Kayak gimana minyak wangi kasturi? Tuh di Gaza tuh, kemarin di Gaza kemarin orang pada bilang, oh ini orang-orang mati syahid nih baunya bau kasturi nih gitu. Kalau kasturi Indonesia saya kurang tahu juga bagaimana baunya kasturi Indonesia. Kadang-kadang kasturi Indonesia lama-lama kita pakai ujung-ujungnya bau minyak kayu putih gitu. Jangan-jangan oplosan. Tapi kasturi yang di Gaza kita lihat, sampai ada reporter jurnalis dari Indonesia, dia pengen tahu juga betul gak sih nih fisik orang yang mati syahid
di jalan Allah Subhanahu wa taala, wanginya kayak kasturi sampai dipegang tuh. Kita lihat ya, dipegang, dicium, iya hada, ini wangian kasturi luar biasa, sudah berjam-jam gak hilang-hilang. Orang yang mati syahid aja disaksikan bahwa tubuhnya itu mengeluarkan minyak wangi, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gurunya para syuhada. Beliau belum mati syahid aja udah banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa beliau itu wangi gitu, wangi. Kalau beliau lewat di satu majelis, walaupun nggak ngelihat siapa yang lewat, para sahabat udah tahu ini bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, bau Rasulullah. Nah kalau di depan sop pertama kita lagi diem nih, ini bau minyak angin nih si Ano nih gitu, ketahuannya begitu kan, bau minyak angin si Ano nih gitu. Kenapa ya, emang kemana-mana bau minyak angin. Tapi kalau orang-orang kita alhamdulillah di kantongnya itu ada aja minyak wangi ya Mu'alim ya. Mu'alim nih ada aja kantong yang minyak wangi dipakai itu, minyak wangi Istanbul lah kalau orang tua kita, misik lah gitu ya, kantongin minyak wangi apa yang antum senengin asal baunya itu tidak mengganggu yang lain gitu. Jangan minyak wangi yang kita pakai minyak wangi dukun Pak. Waduh, saya pernah dikasih minyak wangi sama temen tuh masuk kantor nggak taunya minyak wangi dikata orang kantor, ini siapa yang bawa dukun kemari gitu, nggak taunya itu minyak terkenal minyak misik hitam, pakai bawa ke kantor, AC-nya keluar semerbak. Ya ternyata kita perlu referensi juga dari orang. Ada orang misalnya senang minyak wangi ini, kita cari tuh minyak wangi, seneng nggak kita gitu. Kalau kita seneng pakai, jangan kita egois kita minyak wangi kita doang yang seneng. Ada pas serakalan guru-guru kita minyak wangi itu yang dipakai sama guru-guru kita harganya mahal-mahal. Minyak wangi Gaharu yang asli aja tuh, yang asli dari Sulingan itu harganya 15 juta itu. Satu botol kayak begini tuh. Itu asli nggak campuran, 15 juta. Guru-guru itu yang pakai minyak wangi ini, kiai, habaib, itu minyak wangi mahal. Ada misik putih itu lumayan harganya per mili. Nah guru-guru pakai minyak wangi mahal, pas serakalan bocah lewat minyak melati yang 5.000 dipakein bau melati nih gitu. Nah, makanya alhamdulillah orang yang biasa hadir di majelis taklim ngobrol sama ustadz tahu juga merek-merek minyak wangi, apalagi ibu-ibu ya Bu. Nah Rasulullah SAW senengnya minyak kasturi, tapi bukannya seneng, emang sudah keluar sendiri itu minyak. Kalau di kitab-kitab besar kita baca semacam kitab Ithafus Sadatul Muttaqin, dalam diri kita itu ada minyak namanya minyak seneng. Orang kalau seneng kolbunya itu keluar sendiri minyaknya. Nah di kitab tersebut dikatakan namanya za'faron afroh gitu. Za'faron itu minyak za'faron merah tuh warnanya. Afroh itu artinya kegirangan. Saking girangnya keluar tuh aroma dalam tubuh kita. Itu za'faron afroh namanya. Nah kita kan jarang yang keluar dari tubuh kita nih za'faron afroh. Kenapa? Karena yang kita konsumsi apaan? Bawang merah, bawang putih, pete, jengkol, kol. Nah begitu kita nggak pakai bedak, yang keluar biang cuka. Ayo Bu, biang cuka. Nah, karena kita sadar yang keluar kayak begitu, ngikutin sunnah Nabi, ngapain siapin minyak wangi, pakai minyak wangi, bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tip itu keluar dari dirinya, keluar dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya teman, saya cerita nih, saya punya teman, mungkin saya pernah cerita nggak sini, namanya Gus Aa. Itu dia pemerhati Quran, sehari-harinya baca Quran aja, pemerhati Quran dah pokoknya. Dia tuh nggak hanya hafal verbalnya, dia hafal nomor-nomornya Al-Quran. Semua solusi kehidupan jawabannya ada di Al-Quran. Apapun masalah orang, mau penyakit apapun, jawabannya ada di Al-Quran. Ada orang datang penyakit kista, Quran. Ada orang penyakit apapun didiagnosa, jawabannya Quran. Cuman dengan metode yang dia belajari dari Pak Lukman Abdul Qahar Sumabrata. Dapat hadiah umroh beliau. Baik orangnya, berangkatlah ke Mekah.
Sampai di Mekah, pulang ke Mekah, ihramnya nggak di kemana-mana. Dia sendiri bingung. Kenapa? Kok seluruh tubuhnya beraroma wangi gitu. Diri sendiri bingung. Kok wangi semua? Mohon maaf, sampai di kamar mandi wangi juga. Ternyata apa? Sebelum dia berangkat ke Mekah, dia sibukkan dirinya sama Quran. Nggak sama yang lain, sama Quran. Oh, ternyata orang yang sibuk dengan Al-Quran itu betul lah, kalau kata ulama ada minyak namanya za'farun afroh, itu keluar minyak dari dirinya. Orangnya kurus, makannya juga jarang juga. Nah, orang kalau sibuk sama Quran makannya jarang, Pak, iya kan? Udah makannya jarang, sibuk sama Quran, jadi nggak bau ketek begitu, baunya bau wangi. Nah, Rasulullah SAW yang dia senengin 3. Pertama atib, minyak wangi. Yang kedua an-nisa. Di dunia yang disenangi Rasulullah itu perempuan. Nah, Nabi senang perempuan. Kenapa ya Nabi senang perempuan? Banyak alasannya senang perempuan. Di antaranya bahwa kalau para nabi itu kan mengharapkan generasi keturunan, biar ada penerusnya gitu. Makanya sampai sekarang zuriyah Nabi Muhammad SAW itu dikatakan di seluruh dunia ini, saya dengar itu ada 25 juta. Banyak banget zuriyah Nabi sampai sekarang 25 juta. Jangan-jangan di antara kita yang hadirnya ada juga zuriyah Nabi, iya kan? Kita nggak ngecek aja. Mu'alim ajamat, kalau dicek nggak tahu juga, paling sampai 3. Tapi kalau Rasulullah SAW terus sampai Nabi Adam alaihissalam zuriyahnya masih tercatat. Masya Allah. Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad punya anak Fatimah, nikah sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini kan jatuhnya ponakannya Ali bin Abi Thalib. Punya anak namanya Hasan Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi, punya anak lagi Muhammad Nagib, punya anak lagi namanya Isa Ar-Rumi, punya anak lagi namanya Ahmad Al-Muhajir. Nah, dari Ahmad Al-Muhajir inilah yang katanya tersebar kemana-mana itu. Nah, kalau Wali Songo dia dari Ja'far Shadiq, punya bapak Muhammad Bagir, punya anak Musa Al-Kazim. Nah, Wali Songo yang ada di Indonesia itu katanya dari Musa Al-Kazim sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti ketika umat Islam sudah kacau pemahamannya, kemudian persatuannya, nah ada komando yang dinantikan, yaitu keturunan Nabi Muhammad yang disebut dengan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini gelar buat zuriyah Nabi Muhammad akan mempersatukan seluruh umat Islam yang ada di dunia. Kapan muncul Imam Mahdi? Wallahu a'lam bissawab. Apakah tahun-tahun ini? Wallahu a'lam bissawab. Kita juga nggak tahu kapan munculnya. Cuman berita-beritanya katanya sudah banyak tanda-tandanya kemunculan Imam Mahdi gitu. Nah, nanti itu dari ajaran-ajaran Islam, ilmu-ilmu keislaman yang dari Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Daud, Abdurrahman Al-Lais, dan mazhabnya para imam-imam yang diakui. Itu nanti orang melaksanakan amaliyah Islam berbeda-beda, tapi dengan riwayat yang dari imam-imam tersebut. Begitu Imam Mahdi muncul, maka akan mengikuti komando Imam Mahdi apapun mazhabnya gitu. Terakhir, maka akan mengikuti Imam Mahdi apapun mazhabnya. Itu akan bersatu umat Islam. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya Nabi senang perempuan karena perempuan melahirkan regenerasi dari perempuan gitu. Yang ketiga yang Nabi senengin di dunia, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi seneng di dunia itu sholat, dijadikan kenikmatan diriku ketika sholat, apapun permasalahannya sholat. Kalau kata Gus Baha itu enak banget Gus Baha kalau ngaji itu meringankan pikiran orang-orang Islam. Pokoknya tidak ada kenangan yang paling indah di dunia kecuali kenangan ketika kening kita ini nempel
ke bumi bersujud kepada Allah. Itu kenangan yang terindah di dunia. Nah, syukurilah kenangan yang terindah itu di dunia. Kenapa? Nabi juga mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan qurratu aini, kesenangan diriku itu ketika sholat gitu. Itu kesenangan Nabi Muhammad SAW di dunia antara langit dan bumi 3. Nah, para sahabat dengerin kesenangan Nabi. Nabi bilang, Nabi aku senang wangian. Betul, Nabi memang nggak pernah bau nggak enak, wangi terus. Nabi senang perempuan, betul, karena Rasulullah SAW itu sangat menjaga, menghormati wanita. Nabi sholat, betul, Nabi kalau sholat itu sampai bengkak kakinya kan gitu, sampai bekak hatinya. Hatta tawarromat qadamahu, saking senangnya sholat, Nabi sampai bengkak kakinya. Kan ada riwayat itu, ketika Mu'az bin Jabal diajak sholat sama Rasulullah, habis baca Al-Baqarah, mungkin habis Al-Baqarah ruku kali ini, ternyata kagak. Nabi sambung lagi dengan Ali Imran. Masya Allah, Al-Baqarah aja 186 ayat. Begitu selesai sambung lagi sama Ali Imran. Mungkin habis Ali Imran selesai kali ini, disambung lagi sama An-Nisa 176 ayat. Akhirnya mereka yang jadi makmum nggak kuat, tapi Nabi Muhammad saking senangnya kuat. Itu kesenangan Rasulullah diakui oleh para sahabat. Kata Kiai, mana ada orang sekarang sholat kakinya sampai bengkak, kecuali ibu-ibu di Al-Murtado, kata gitu. Ibu-ibu di Al-Murtado sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena asam urat. Tuh Kiai bercanda kayak begitu Bu ya, dibilang asam urat. Nabi Muhammad sampai bengkak karena lama berdirinya. Itu kalau sholat sunnah ya, kalau sholat sunnah. Lain halnya kalau kita sholat berjamaah kayak begini. Kalau sholat berjamaah kata Nabi jangan panjang-panjang, karena di belakang kamu tuh nggak sama semua. Ada orang tua renta, ada orang yang mau nagih utang gitu. Makanya idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu menjadi imam, maka ringankan sholatmu, jangan panjang-panjang. Lain halnya kalau sholat kita misalnya mau sholat tahajud, sholat hajat, boleh dah gitu. Atau disepakati kayak di Al-Murtado Ramadan 10 terakhir pengen 1 juz, disepakati. Jangan sampai tidak disepakati, karena nggak semua orang jamaah imam yang sanggup jadi makmum dengerin imam 1 juz. Iya Bu ya. Tapi kalau imam ya baca Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, makmumnya seneng banget dah tuh gitu. Luar biasa, trikul bahasanya gitu. Nah, orang-orang yang seneng kayak begitu biasanya orang-orang yang apa? Orang-orang yang sudah paham. Yang sudah paham apa yang dibaca oleh sang imam gitu. Dia akan seneng. Saya pernah ajak polisi tuh sholat. Waktu itu sholat Qiyamul Lail 1 juz. Dia seneng ngelihat video di TV. Enak banget kali Pak Ustadz ya, sholat sampai lama kayak begitu Pak Ustadz. Dia belum pernah nyobain sholat berdiri lama, padahal polisi. Begitu saya ajak sholat 1 juz, gimana Pak? Enak sholat 1 juz? Enak banget Pak Ustadz. Pas rukunya, enak banget dah. Pas rukunya enak. Iya, karena pas rukunya itu dia enak darahnya turun gitu. Bukan enak bacaannya, artinya pas rukunya gitu, pegel-pegelnya hilang Pak Ustaz. Ada lagi orang Cina, mualaf juga itu, orang Cina. Masya Allah, diajak sholat, subhanallah, saya juga heran. Orang kalau belum pernah pakai kain sarung, ya Pak, kalau kita kan udah biasa pakai kain sarung nih, kita ajarin pakai kain sarung, kagak bisa-bisa, los mulu tuh mualaf, los lagi. Ya Allah Ustaz, pakai kain sarung aja susah banget, gimana bacaan sholatnya? Pakai sarung aja susah banget, bagaimana bacaan sholatnya? Begitu dia sholat, Masya Allah, bener dah kalau sholat itu enak banget, darah kayaknya lancar, rukunya, sujudnya itu. Itulah kalau orang-orang baru-baru begitu. Kita biasanya itu ingat lagi, orang baru tumben sholat, ngerasain enak sholat, kita ingat lagi, Masya Allah, bener dah kalau ibadah sholat ini memang yang komplek itu semuanya enak, darah enak, badan enak, pikiran enak, hati tenang gitu. Plus juga Allah seneng gitu. Komplit nih kayak kita sekarang, komplit semuanya. Udah sholat, udah zikir, duduk ngaji, Masya Allah, enak banget lah gitu.
Nah, orang-orang yang di sana itu juga begitu, kepengen sebenarnya kayak kita. Orang pengen kayak kita, Bu. Enak banget orang Islam pagi-pagi dia udah pada bangun ke masjid, dia ambil wudhu gitu, dibersihin badannya, disebut nama Tuhannya, imannya mantep banget tuh orang Islam. Padahal lagi enak-enaknya tidur, mereka pengen. Cuman kenapa mereka belum bisa gitu? Ya belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau belum ada orang yang menekan, mendakwah untuk mengajak gitu. Itu para sahabat ketika Nabi mengatakan saya senang 3 dan sahabat ngelihat betul itu yang didapati oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar bilang begini, sodakta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, itu yang kami saksikan. Aku juga begitu, kata Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, aku juga senang di dunia ini ya Rasulullah, 3 yang aku senangi. Jadi nanti ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai nanti malaikat Jibril turun, karena ada dialog kayak begini, sampai malaikat Jibril kasih salam bahwa Allah juga senang kepada hambanya 3 gitu. Nanti selesai pengajian saya tanya nih, ibu-ibu senang di dunia apaan gitu. Ada memang klasifikasi yang kita paling senang di dunia gitu. Kalau Ustadz ditanya, Ustadz paling senang di dunia apaan Ustadz? Nah kita lihat dulu nih, Abu Bakar mengatakan aku juga begitu ya Rasulullah, yang aku senangi 3. Kata Abu Bakar, pertama yang aku senangi di dunia itu adalah yang pertama an-nazaru ila wajhi Rasulillah, yang aku senangi adalah memandang wajah Rasulullah. Makanya Abu Bakar tuh paling senang bersama terus dengan Nabi kita Muhammad, dan dia tidak biarkan matanya melihat yang lain, selalu memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang dibikin senang. Kalau sahabat-sahabat yang lain nggak kuat, nggak mampu mandang wajah Rasulullah, karena nurnya Rasulullah begitu tinggi. Ada yang duduk begini, seakan-akan di atas kepalanya itu burung gitu. Tapi Abu Bakar mandang wajah Rasulullah. Kenapa? Karena hati Abu Bakar juga sangat bercahaya. Cahaya, ngelihat cahaya kuat. Tapi para sahabat yang lain nggak mampu memandang wajah Rasulullah karena karismanya luar biasa gitu. Kita juga begitu, Bu. Kadang-kadang ada ulama tertentu yang kita segani datang ke rumah kita, kita malu mandang wajahnya. Kita mandang curi-curi dari jauh gitu. Ibu ya, dari jauh kita pandang. Ibu nih, misalnya kagum sama ustadz di sini nih yang ada di mimbar. Ustadznya ganteng, kan? Putih, bibirnya bagus, pakaiannya bersih. Datangin ibu-ibu pasti nunduk begini gitu. Saking karismanya. Tapi kalau misalnya hati kita ada nur mahabbah, cinta karena Allah, itu beradu kuat. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dipuji sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa asma sifat Allah ada dalam diri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat begini. Ada satu riwayat orang mati di zaman Nabi. Kemudian seluruh sahabat menyaksikan yang mati tersebut adalah orang buruk, orang jahat di kalangan para sahabat. Ini orang jahat dan Nabi Muhammad juga tahu dia orang buruk. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia menyaksikan ini orang baik. Semuanya menyaksikan dia buruk. Abu Bakar bilang dia orang baik. Dan Rasulullah SAW itu juga menyaksikan ini orang buruk. Tapi karena persaksian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang tersebut yang buruk itu dimaafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kesaksian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah tuh. Berarti Allah juga pandang kolbunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ada di kitab namanya Al-Mizan Al-Kubra. Kenapa Abu Bakar kayak begitu? Karena beliau itu selalu mandang baik gitu. Mandang baik. Makanya kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mualim ya. Itu mau yang meninggal siapa aja dah, yang meninggal siapa aja. Kadang-kadang mau meninggal dia dari apa itu narapidana di narkoba meninggal. Aduh, gimana Pak Ustadznya anak saya? Kita tahu nih ada riwayat kayak begini. Nggak langsung kita bilang kafir, kita bilang
musyrik gitu, bawa ke masjid. Kita lihat kebaikannya. Terus ya udah, isyhadu hadhil janazah min ahlil khair. Isyhadu hadhil janazah min ahlil khair. Kadang-kadang pinter juga, ustadznya dikasih amplop dulu gitu kan. Saat ini ustadz buat ustadz itu. Ini sohibul baitnya tahu. Ini ustadznya kalau dikasih amplop girang, seneng. Kan kebaikan itu, dikasih girang, kebaikan. Ustadznya ngelihat nih orang baik nih keluarganya. Gara-gara dibilang nih orang baik, ya kita katakan isyhadu hadhil janazah min ahlil khair. Khair. Dari mana riwayatnya? Itu tuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu semuanya yusyahiduna annahu min ahli syarr. Seorang menyaksikan bahwa dia orang jahat, tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu satu orang, hada rajulun khair, ini orang baik. Karena persaksian Abu Bakar Siddiq, azazallahu bi syahadati Abu Bakar, Allah memaafkan dengan kesaksian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu. Nah, gimana Ustadz kalau ada orang Cina yang mati, anaknya muslim, baru banget Islam. Kalau misalnya kita bilang bapak lu kafir, kan anaknya tersinggung anaknya. Kurang ngajar nih Ustadz, gue baru masuk Islam, baru demen, bapak gue kagak mau disolatin, mati itu. Nah, ulama kita luar biasa untuk menjaga perasaan orang-orang itu. Kadang-kadang ya ini ulama kita nih, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada juga yang berani udah bawa aja ke masjid, taruh di belakang gitu, taruh di belakang. Terus kita sholat johor dah. Yang mereka dilihat di luar apa? Tuh babe gue dimasukin masjid udah. Padahal masukin doang, agak disolatin, jamaahnya sholat johor. Itu saking menjaganya itu, saking menjaganya. Jangan sampai kebeler orang yang baru masuk Islam. Nah Abu Bakar Siddiq itu ngajarin Islam itu nggak galak-galak banget, halus gitu. Tapi kalau udah Islam, udah masuk Islam, sudah bersyahadat, ada undang-undangnya. Dia harus mengikuti peraturan Islam. Makanya ketika Rasulullah meninggal, banyak yang murtad, nggak mau bayar zakat. Abu Bakar yang memerangi itu. Nah, kesenangan Abu Bakar di sini adalah memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang aku senangi dalam hidup di dunia ini adalah infaqu mali ala Rasulillah. Saya menginfakkan semua harta saya buat Rasulullah. Tuh, kesenangan Abu Bakar. Infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak Pak di murtado yang kayak Abu Bakar begini, Pak? Yang punya harta tuh seneng banget buat murtado gitu. Pokoknya asal murtado punya acara enggak gerutuan, emang seneng. Emang ada orang kriterianya itu seneng ngeluarin harta itu seneng. Infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau punya guru kita itu dia berkorban semuanya. Dia berkorban buat ajaran agama Allah, ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tiap pagi ngasih makan orang, terus ada harta masuk, dia enggak memperkaya diri. Saya rasa jamaah tuh senang juga Pak, senang juga. Asik tuh Ustadz tuh. Tuh Ustadz tuh punya harta bukan memperkaya diri, tapi justru dia punya harta bantuin orang banyak. Ada orang terketuk, aneh pengen bantuin tuh Ustadz gitu. Karena dia bukan memperkaya diri. Yang ngebantuin itu dia ngelihat sosok ustadznya yang memang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan memperkaya diri. Dia seneng banget tuh ngasihnya tuh ke ustadznya. Seneng banget ngasih ke ustadznya. Nggak ada ganjalan gitu. Kalau sekarang kan kita agak mikir-mikir, gue bantu tuh ustadz ntar dikawin lagi gitu. Gue bantu tuh ustadz ntar dibeli mobil lagi. Ada yang begitu Pak. Ustadz, aduh macem-macem dah. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sisain berapa ya Abu Bakar? Saya enggak sisain sedikit pun. Saya tinggalkan di rumah itu Allah dan Rasulnya. Itu subhanallah. Makanya sifat sakho yang ada sama Abu Bakar itu udah sifat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disenangi oleh Abu Bakar adalah wa kana ibnati tahta Rasulillah. Saya senang kalau seandainya anak perempuan saya itu menjadi
asuhan Rasulullah, apalagi dijadikan istrinya. Dan terbukti akhirnya ada perintah dari Allah untuk menikahi putri Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat semua tuh. Benar Abu Bakar selalu mendampingi Rasulullah dan memandang wajahnya. Benar semua harta itu diserahkan ke Rasulullah. Benar kalau putrinya Abu Bakar itu dinikahi oleh Rasulullah. Umar ngelihat, sahabat ngelihat. Sekarang giliran Umar nih. Kata Umar, sodakta ya Abu Bakar. Engkau benar ya Abu Bakar. Betul. Aku juga begitu. Aku senang di dunia itu 3 juga, kata Umar. Hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku senang di dunia 3. Yang pertama, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku senang di dunia itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu kesenangan Umar bin Khattab. Amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi kalau di sini jamaah nih ada yang senangnya amar ma'ruf nahi munkar aja. Wah, lu nurunin Umar lu berarti. Senangnya merintah baik aja. Asal ketemu orang, wah ada cerita kebaikan, diajak orang berbuat baik. Nah, ada senangnya kayak Umar nih gitu. Ada yang senangnya nahi munkar. Nah, Habib Rizik Syihab itu kan dikenal kayak Umar bin Khattab karena dia punya slogan amar ma'ruf nahi munkar. Dibilang jangan-jangan dia Umar bin Khattab abad sekarang gitu. Terus yang ketiga yang disenangi oleh Umar bin Khattab adalah as-saubal khilaq. Yang disenangi adalah as-saubul khalaq bi fathatain ay al-bali. Pakaian yang usang. Umar bin Khattab tuh senang pakaian yang usang, pakaian yang sudah lama dia senang. Makanya menurut satu riwayat Umar bin Khattab itu ketika meninggal dunia jubahnya ada 14 jahitan. Ya, itu yang disenangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kayak saya dulu ngaji sama Syekh Abdul Halim Ad-Dari yang ada di Cipete itu, Prapanca, Masjid Al-Amjad. Saya kalau ngaji sama beliau tuh dulu sama Kiai Marzuki Arman Abduh ngaji itu Syekh Hamid pakaiannya itu aja. Ini kayak mu'alim nih, jalan pakai jas begitu. Pakaiannya itu aja. Kadang-kadang dibuka begitu. Padahal mampu dia beli yang paling bagus. Tapi saya ngaji itu lagi dipakai, itu lagi. Itu satu contoh, memang begitulah seorang ulama itu. Ada yang modelnya kayak begitu gitu. Ada yang modelnya kayak begitu. Kalau kita kan pakaian di rumah numpuk tuh. Padahal nanti dihisap sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang udah banyak yang sadar, orang yang pakaian numpuk di rumah udah pada diberes-beresin, dibagi ke kampung-kampung. Udah banyak yang sadar, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu tuh pakaiannya hampir tiap bulan beli yang baru-baru. Tuh kalau kagak dibagi-bagi, Bu, itu kolesterol tuh pakaian. Numpuk tuh pakaian. Alhamdulillah dibagi-bagi. Nah, guru-guru kita tuh begitu pakaiannya. Asal ada yang demen dibagi, ada yang demen dibagi, ada yang demen dibagi. Gak ditahan, Masya Allah. Dan Umar bin Khattab pakaiannya satu itu, dia nggak ganti-ganti pakaian usang, pakaiannya kalau bahasa kita belel lah gitu, as-saubul khalaq al-bali. Terus Utsman bin Affan bilang, sodakta ya Umar, engkau benar ya Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku juga begitu, kata Utsman bin Affan. Yang aku senangi di dunia 3 juga. Wah, asik nih, 3 itu ngobrol gitu. Apa? Pertama, isba'ul ji'an. Aku senang di dunia ini ngenyangin orang lapar. Subhanallah. Kan di masjid mana aja, Bu, itu ada aja selalu orang yang begitu modelnya. Ada donatur-donatur yang dipilih sama Allah. Ustadz, saya mah demen banget nyiapin nasi uduk. Oh, kalau saya demen nyiapin apa? Lauknya ya Pak Ustadz gitu. Ada yang begitu. Dia demen emang, bukan dipaksa sama pengurus. Emang dia demen gitu. Nah, itu yang paling kita seneng, ketemu orang yang dia demen ngasih. Bukan kepaksa ngasih ya gitu. Beda ya. Kalau kepaksa kasih sama demen ngasih itu beda. Kepaksa ngasih habis, hilang. Tapi kalau dia demen, wah itu anugerah dari Allah tuh. Isba'ul ji'an. Utsman bin Affan kaya dia. Dia senengnya ngenyangin orang yang lapar, kasih pakaian orang yang nggak punya pakaian. Yang ketiga, dia seneng tilawatil Quran. Nah, ini pengetahuan aja, Bu. Para sahabat tuh punya kesenangan kayak begitu, sesuai dengan porsinya sahabat dan karakteristiknya sahabat. Kok Utsman senang begitu sih? Karena dia orang kaya. Utsman bin Affan tuh memang ditakdirkan kaya. Yang ketiga,
dia senang tilawatil Quran, baca Quran. Dikatakan bahwa Utsman bin Affan itu 2 rakaat sholatnya menghatamkan Quran. Dan Ali bin Abi Thalib juga begitu mengatakan, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku juga begitu. Aku senang di dunia 3, kata Ali bin Abi Thalib. Apa? Yang pertama, aku senang melayani orang-orang yang lemah. Al khidmatu lidhaif. Aku senang melayani orang-orang yang lemah. Ya. Kedua, aku senang puasa di saat musim panas. Jadi senang tantangan nih Imam Ali. Dan yang ketiga, aku senang perang. Ad-darbu lisayf. Aku senang perang kepada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-darbu lisayf itu artinya menghunuskan pedang. Makanya Imam Ali kalau sudah keluar pedangnya dari sarangnya itu enggak mau masuk lagi sebelum musuh Allah itu kena dengan pedangnya. Pedang Imam Ali terkenal Zulfaqar. Yang kita bilang la fatah ila Ali wala saif illa Zulfikar. Kalau bahasa Betawi Zulfikar, Roma Irama. Bahasa Arabnya Zulfaqar gitu. La fatah ila Ali, nggak ada yang bisa ngelawan Ali. Kalau Ali sudah ngelawan pedang, nggak ada yang bisa kalah. Pasti menang Imam Ali. Makanya senang tuh Imam Ali itu dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan la fatah ila Ali wala sab ila Zulfaqar, kata guru ana dulu dibaca tuh sama para santri-santri ketika ngelawan Belanda tuh, bambu runcing tuh. Jadi ijazahnya di lapangan. Jajar lapangan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la fatah ila Ali wala saif illa Zulfaqar, dikuasain, bambu runcing dipegang. Jadi si Belanda tuh begitu lawan bambu runcingnya kena pedang kagak patah, malah pedang yang patah. Subhanallah, katanya, saya nggak ngalamin gitu, katanya, kata kiai-kiai kita gitu. Tapi kita yakin, kenapa? Pasti ada keberkahannya kalau kita yakin dengan peristiwa itu. Nah, Imam Ali senangnya 3. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril turun ngomong ke Rasulullah. Di sini dikatakan begitu dalam hadisnya. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, Allah ngirim saya kepadamu hari ini untuk menjawab pertanyaanmu. Jika kau bertanya kepada aku, apa yang aku senangi jika aku ini menjadi ahli dunia. Nah, gitu. Ini kesenangan malaikat Jibril nih. Akhirnya Nabi tanya, ya Jibril, apa yang kamu senangi jika kamu menjadi ahli dunia? Kata malaikat Jibril, seandainya aku menjadi ahli dunia, yang aku senangi juga 3 gitu. 3. Yang pertama, aku senang irsyadud dhalin, membimbing orang-orang yang tersesat. Yang kedua, aku senang juga mengayomi orang-orang yang terasingkan. Yang ketiga, aku senang membantu orang-orang yang susah gitu. Kata malaikat Jibril. Yang 3. Jadi di Gaza, di Palestina itu malaikat Jibril sering turun berarti karena 3-3-nya ada di sono semua tuh. Makanya kita lihat banyak juga nih pasukan putih katanya yang membantu pejuang Al-Qassam, Hamas di Palestina, yang sampai IDF tuh orang-orang Israel stres dia berhadapan dengan hantu dibilang. Nggak taunya ya malaikat itu ditembak kagak mati-mati katanya gitu. Terus akhirnya malaikat Jibril bilang begini, Allah juga senang dengan 3 kepada hambanya. Yuhibbur Rabbul Izzati bithalas min abdihi. Allah juga senang 3 hal kepada hambanya. Apa aja Jibril yang Allah senang kepada hamba tersebut? Allah senang kepada hamba yang bazlul istita'ah, yang dia berupaya sekuat tenaga untuk taat kepada Tuhannya. Allah senang. Kan kita gitu Bu, kalau nggak bisa sholat berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, dengan isyarat. Itu Allah senang. Bazlul istita'ah itu namanya. Yang kedua, apa yang Allah senangi? An-nadama, al-buka indan nadamah. Allah senang kepada hambanya yang dia itu menangis, sedih karena berbuat maksiat kepada Tuhannya. Yang ketiga yang Allah senangi adalah as-sabru indal faqah. Allah senang kepada hambanya yang sabar ketika mempunyai kebutuhan. Tuh 3, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jibril, Allah. Yang disenangi ini 3 tuh. Berarti itu 3 kali 7 berapa Bu?
3 kali 7 21. Kalau kita buka Al-Quran surat ke-21 suratnya Al-Anbiya, para nabi. Jumlah ayatnya berapa Al-Anbiya? 112. 112 surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Endingnya di Al-Ikhlas. Makanya siapa yang baca surah Al-Ikhlas dan memahami Al-Ikhlas dibangunkan istana di sorga gitu, dan tidak ada yang mengetahui makna surah Al-Ikhlas kecuali orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman tentang surah Al-Ikhlas. Ada ijazah tuh dari guru-guru kita, Syekh Marzuki, dapat dari Syekh Abdul Hamid, dari Syekh Yasin, baca Al-Ikhlas. Itu pernah saya sampaikan di Mualim ya, tentang fadilah surah Al-Ikhlas. Jadi itulah endingnya di Al-Ikhlas. Sekali kita baca Al-Ikhlas, kita dapat pahala 1/3 Al-Quran. 2 kali 2/3, 3 kali kita baca 3/3 khatam. Makin enak apa makin berat, Bu? Makin enak makin berat? Makin enak, makin ringan. Al-Ikhlas gitu, makin ringan. Jadi itulah yang saya katakan bahwasanya muqallid, makin kemari fatwa-fatwa, ajaran-ajaran itu meringankan kita gitu. Ngambil yang ringan-ringan, nanti naik lagi. Ketika kita baca misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la takilna ila ahad wa la tuhawijna ila ahad bikal mu'tamad alaikal mustanad aliyan alal ula fardun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya fardus samad ya ilahul ahad najjina min kulli dikin wa nakat. Itu doa-doa Al-Ikhlas itu vitamin hati. Ada doa surat Al-Ikhlas itu dapat dari Kiai Marzuki Arman Abduh. Kalau misalnya kamu dalam suatu urusan yang sangat sumpek, faqra, maka bacalah surah Al-Ikhlas 1000 kali gitu. Al-Ikhlas, sumpek nih kita, ada urusan, sumpek banget, baca Al-Ikhlas 1000 kali, alfa marroh 1000 kali. Nah, habis baca Al-Ikhlas, baca doanya tuh, Allahumma hadina bi hidayatil ikhlas wa kafir anna sayiatina bin nuril ikhlas warfa' darajatina bi tilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bi karamatil ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlasina bi hurmati suratil ikhlas wa ja'alna minal khawas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara Masjid Al-Murtada, Ustaz Ali. Langsung doa atau adat langsung doa aja? Ya, langsung doa. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita hadiahkan kepada almarhumah istri daripada istri Habib Muhammad Rizik Shihab yang hari ini nih jam 7 mau disolatkan di Petamburan dan dikuburkan jam 10 nanti di Mega Bendung di Markas Syariah. Namanya Hubabah Fadlun binti Yahya ya. Meninggal dunia kemarin. Kita hadiahkan Fatihah. Semoga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi Hubabah Fadlun binti Yahya Al-Ghasyaha birahmah wal maghfirah syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi asraita bihi minal masjidil haram ila al masjidil aqsa
وعرضت به إلى السماوات العلى وعلى آله وصحبه خير الملا وعلى من تبعهم بإحسان وأيقظ قلوب المسلمين ورد كيد عديك من اليهود المعتدين على بيت المقدس ورد كيد عديك من اليهود المعتدين على بيت المقدس ومن ولاهم من أهل الشر في الأرض وادفع شرهم وضرهم عنا وعن أهل لا إله إلا الله في كل سكون وحركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك يا الله ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطٍ لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وارزقنا العلم ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.